usianya 70 tahun, benar ya Bu? Benar. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pengajian tentang kualitas hidup Ibu, yang tujuannya untuk mengetahui apakah kualitas hidup Ibu sudah baik atau belum. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nanti data yang saya dapatkan akan saya kekerasannya kan soal untuk kebutuhan medis ya Bu. Sebelum saya mulai, ada yang ditanya terlebih dahulu? Tidak. Saya mulai ya Ibu, nanti Ibu cukup menyebutkan poin-poinnya saja. Baik, pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya, apakah Ibu mempunyai pikiran tentang kehidupan Ibu itu dalam 2 minggu terakhir ini? Yang pertama, bagaimana menurut Ibu kualitas hidup Ibu? Poin yang pertama, sangat buruk. Poin yang kedua, buruk. Poin yang ketiga, biasa-biasa saja. Poin yang keempat, baik. Poin yang kelima, sangat baik. Poin keempat enggak baik. Poin keempat ya Bu. Selanjutnya, nomor 2 ya Ibu. Seberapakah puas Ibu terhadap kesehatan Ibu sekarang? Poin yang pertama, sangat tidak memuaskan. Poin yang kedua, tidak memuaskan. Poin yang ketiga, biasa-biasa saja. Poin keempat, memuaskan. Dan poin kelima, sangat memuaskan. Poin keempat. Poin keempat Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaannya nomor 3 ya Ibu. Seberapa jauh rasa sakit fisik yang Ibu alami mencegah Ibu dalam beraktivitas sesuai dengan kebutuhan Ibu sehari-hari? Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin yang kedua, sedikit. Poin yang ketiga, dalam jumlah sedang. Poin yang keempat, sangat sering. Poin yang kelima, dalam jumlah berlebihan. Sedikit. Baik, selanjutnya, seberapa sering Ibu membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin yang kedua, sedikit. Poin yang ketiga, dalam jumlah sedang. Poin keempat, sangat sering. Poin kelima, dalam jumlah berlebihan. Tidak sama sekali. Baik, selanjutnya, seberapa jauh Ibu menikmati hidup Ibu? Poin yang satu, tidak sama sekali. Kedua, sedikit. Poin ketiga, dalam jumlah sedang. Poin keempat, sangat sering. Poin kelima, dalam jumlah berlebihan. Poin 4. Selanjutnya yaitu seberapa jauh Ibu merasa hidup Ibu itu sangat berarti. Poin pertama, tidak sama sekali. Poin kedua, sedikit. Poin ketiga, dalam jumlah sedang. Poin keempat, sangat sering. Poin kelima, dalam jumlah berlebih. Poin keempat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, seberapa jauh Ibu mampu berkonsentrasi? Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin kedua, sedikit. Poin ketiga, dalam jumlah sedang. Poin keempat, sangat sering. Poin kelima, dalam jumlah berlebihan. Poin keempat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, secara umum, seberapa aman Ibu rasakan dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Ibu merasa aman atau tidak? Poin 1, tidak sama sekali. Poin kedua, sedikit. Poin ketiga, dalam jumlah sedang. Poin keempat, sangat sering. Poin kelima, dalam jumlah berlebih. 4. Baik, pertanyaan nomor 9 ya Ibu. Seberapa sehat lingkungan di mana tempat tinggal Ibu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ya Bu? Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin kedua, sedikit. Poin ketiga, dalam jumlah sedang. Poin keempat, sangat sering. Dan poin kelima, dalam jumlah berlebih. 4. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 10 ya Bu. Apakah Ibu memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari? Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin kedua, sedikit. Ketiga, sedang. Keempat, seringkali. Kelima, sepenuhnya dialami. 4. Selanjutnya pertanyaan nomor 11 ya Bu. Apakah Ibu dapat menerima penampilan tubuh Ibu untuk saat ini? Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin yang kedua, sedikit. Poin yang ketiga, sedang. Poin keempat, seringkali. Poin kelima, sepenuhnya dialami. 4.
Selanjutnya pertanyaan nomor 12 ya Ibu. Apakah Ibu memiliki cukup uang untuk memenuhi kehidupan Ibu sehari-hari? Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin yang kedua, sedikit. Poin yang ketiga, sedang. Poin yang keempat, sering sekali. Poin yang kelima, sepenuhnya dialami. Selanjutnya nomor 13 yaitu seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan Ibu dalam sehari-hari. Poin yang pertama, tidak sama sekali. Poin yang kedua, sedikit. Ketiga, sedang. Keempat, seringkali. Kelima, sepenuhnya dialami. Seringkali. Selanjutnya nomor 14 yaitu seberapa sering Ibu memiliki kesempatan untuk bersenang-senang. Nomor 1, poin pertama, tidak sama sekali. Poin kedua, sedikit. Ketiga, sedang. Keempat, seringkali. Kelima, sepenuhnya. Sedikit Mbak. Selanjutnya nomor 15, seberapa baik kemampuan Ibu dalam bergaul. Poin yang pertama, sangat buruk. Kedua, buruk. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, baik. Dan kelima, sangat baik. 4. Selanjutnya nomor 16 yaitu seberapa puaskah Ibu dengan tidur Ibu. Poin pertama, sangat tidak memuaskan. Poin kedua, tidak memuaskan. Poin ketiga, biasa-biasa saja. Poin keempat, memuaskan. Poin kelima, sangat memuaskan. 4 Mbak. Selanjutnya, seberapa puaskah Ibu dengan kemampuan Ibu untuk menampilkan aktivitas kehidupan Ibu dalam sehari-hari. Poin pertama, sangat tidak puas. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, baik. Kelima, sangat baik. Selanjutnya, seberapa puas Ibu dengan kemampuan Ibu untuk bekerja. Poin pertama, sangat tidak memuaskan. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, baik. Kelima, sangat baik. Pertanyaan nomor 19 yaitu seberapa puaskah Ibu terhadap diri Ibu sendiri. Poin yang pertama, sangat buruk. Kedua, buruk. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, baik. Kelima, sangat baik. Sangat baik Mbak. Selanjutnya, seberapa puas Ibu dengan hubungan personal atau sosial Ibu. Poin yang pertama, sangat tidak memuaskan. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, memuaskan. Kelima, sangat memuaskan. 4. Selanjutnya nomor 21, seberapa puaskah Ibu dengan kehidupan seksual Ibu. Poin yang pertama, sangat tidak memuaskan. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, memuaskan. Kelima, sangat memuaskan. 4 Mbak. Selanjutnya, seberapa puaskah Ibu dengan dukungan yang Ibu peroleh dari teman Ibu. Poin pertama, sangat tidak memuaskan. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, memuaskan. Dan poin kelima, sangat memuaskan. 4. Selanjutnya, seberapa puas Ibu dengan kondisi tempat tinggal Ibu saat ini. Poin pertama, sangat tidak memuaskan. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, memuaskan. Dan poin kelima, sangat memuaskan. 5. Selanjutnya, seberapa puaskah Ibu dengan akses pada layanan kesehatan. Poin pertama, sangat tidak memuaskan. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, memuaskan. Dan kelima, sangat memuaskan. 4. Selanjutnya, seberapa puas Ibu dengan alat transportasi yang ada yang Ibu naiki atau kendarai saat ini. Poin pertama, sangat tidak memuaskan. Kedua, tidak memuaskan. Ketiga, biasa-biasa saja. Keempat, memuaskan. Dan kelima, sangat memuaskan. 5. Yang terakhir ya Bu, seberapa sering Ibu memiliki perasaan negatif seperti feeling blue atau kesepian, putus asa, cemas, dan depresi. Nomor 1, tidak pernah. Kedua, jarang. Ketiga, cukup sering. Keempat, sangat sering. Dan nomor 5, selalu. Nomor 2 Mbak. Baik, saya jumlah terlebih dahulu ya Ibu. Ini pertanyaannya sudah selesai.
hasilnya yaitu 78 Bu. Untuk kualitas hidup Ibu sudah sangat baik ya Bu. Saya berikan informasi, jika nilainya 0 sampai 25 itu kurang baik. Terus selanjutnya kalau poinnya 25 sampai 50 itu cukup baik, poin 50 sampai 75 itu baik, dan poin 75 sampai 100 itu sangat baik. Dan kebetulan Ibu di angka 78 yaitu sangat baik ya Bu. Ini pertanyaannya sudah selesai pengkajiannya. Kerjasama yang baik ya Ibu dapat menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan leluasa. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.